Ya, oke, salam jumpa kembali sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Selamat berakhir pekan ya. Sahabat Karaklong Official sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas ya, kita sama-sama bahas topik terkait dengan isu presiden ya, presiden 2 periode bisa mengajukan diri menjadi calon wakil presiden ya. Kita bacakan bagaimana tanggapan Jokowi terhadap isu-isu ini ya. Hari ini CNN Indonesia menulis berita dengan judul Jokowi tanggapi isu maju Cawapres 2024. Ini dari siapa ya? Sahabat Karaklong Official sekalian, coba kita bacakan bersama ya. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo buka suara merespons isu dirinya berpeluang menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ia tidak mau menanggapi dan menjelaskan hal yang bukan berasal dari pernyataannya ya. Kalau dari saya terangkan. Kalau bukan dari saya tidak mau terangkan. Itu saja, terima kasih, kata Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 16 September 2022 ya. Ia heran dengan berbagai isu tentang jabatannya yang terus beredar di tengah masyarakat. Mulai dari perpanjangan masa jabatan presiden hingga dirinya bakal menjadi cawapres ya. Jokowi mempertanyakan pihak-pihak yang melemparkan isu tersebut. Sejak awal saya sampaikan urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu sudah dijawab muncul lagi namanya perpanjangan juga sudah saya jawab. Lalu muncul lagi jadi wapres. Ini dari siapa ya? Kata Jokowi ya. Isu Jokowi berpotensi menjadi cawapres di Pilpres 2024 bermula dari pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang menyebut presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden. Ya, saya kira ini pemicunya ya. Menurutnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang presiden 2 periode menjadi wakil presiden ya. Kalau itu secara normatif boleh saja, tidak ada larangan, tetapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya, kata Fajar Laksono. Isu kemudian berkembang menjadi kas duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Pilpres 2024. Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari mengatakan wacana duet itu tidak bisa dipungkiri karena berasal dari masyarakat ya. Konstitusi mengizinkan, politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja, yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya, kata Budi melalui keterangan tertulis Kamis 15 September 2022 ya. Ya, oke, sahabat Karaklong Official sekalian, kira-kira apa sih yang bisa kita maknai dari penolakan secara tegas ya, atau pernyataan tegas dari Presiden Jokowi ya, yang mengatakan bahwa dirinya sudah berulang-ulang kali menolak isu-isu seperti itu ya. Yang pertama adalah isu 3 periode, kemudian yang kedua isu perpanjangan masa jabatan, dan yang terakhir ini adalah isu calon wakil presiden ya. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, kalau kita kembali pada tahun 2014 yang lalu ya, ketika Jokowi pertama kali namanya disebut atau digadang-gadang untuk maju sebagai calon presiden kala itu, apa yang dikatakan Jokowi saat itu, atau apa yang ditanggapi oleh Jokowi saat itu? Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak mikirin itu ya, saya fokus urus Jakarta ya. Jadi pernyataan tegas Jokowi itu berulang-ulang kali menolak untuk dicalonkan menjadi calon presiden kala itu ya.
Tetapi ketika dukungan masyarakat yang begitu kuat ya, gerakan relawan yang begitu masif ya, lalu akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Partai PD Perjuangan memberikan karpet merah, akhirnya Jokowi terima juga akan hal itu ya. Jadi saya kira hal yang sama juga terjadi saat ini ya. Itu kan namanya basa-basi politik ya, nggak mungkin ya. Saya kira Anda ataupun saya ataupun siapapun dia ketika mengalami situasi seperti ini ya nggak mungkin langsung dengan serta-merta menjawab betul, oh iya saya siap, saya kalau memang undang-undang membolehkan ya saya siap. Nggak mungkin ya. Awal mula itu pasti ada penolakan. Nah, itu kan bagian dari menjaga image atau menjaga kewibawaan diri ya. Oke, sahabat Karelkom Official sekalian ya. Sebenarnya isu isu 3 periode, kemudian isu perpanjangan masa jabatan, lalu pada akhirnya terakhir ini adalah isu calon wakil presiden. Saya kira isu-isu ini berkembang tentu ada alasan ya, tentu ada alasan isu-isu ini berkembang ya. Kenapa? Ya menurut saya yang pertama adalah karena prestasi Jokowi itu dinilai oleh publik atau dinilai oleh konstituen itu sangat memuaskan ya, sangat memuaskan sehingga konstituen atau publik ya atau pemilih Jokowi menghendaki supaya Jokowi terus melanjutkan kepemimpinan ini ya. Biar agenda-agenda Jokowi atau program-program Jokowi yang belum tertuntaskan ya atau yang belum mulai seperti katakanlah proyek IKN ya, Jokowi bisa tuntaskan atau bisa lanjutkan program ini ketika ya berkuasa lagi ya. Kalau toh calon presidennya tidak diperbolehkan oleh konstitusi ya minimal calon wakil presiden. Saya kira itulah harapan publik ya. Jadi dukungan-dukungan ini tentu beralasan ya. Lalu yang berikut, seandainya Jokowi menjawab ya, Jokowi menjawab ya, lalu bagaimana dengan konstelasi politik saat ini ya? Kira-kira tokoh mana yang pantas untuk menjadi calon presiden dan Jokowi menjadi wakil presiden ya? Oke, sahabat Karelkom Official sekalian, kalau menurut saya, seandainya Jokowi menjawab ya, menjawab siap untuk dicalonkan sebagai wakil presiden ya, saya kira dia akan merubah ya konstelasi politik saat ini ya. Dan orang yang pantas ya, yang pantas mendampingi Jokowi ya, yang menjadi duet Jokowi adalah menurut saya adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ya. Tidak mungkin ya, sangat aneh ya kalau Jokowi jadi cawapres lalu Anies Baswedan jadi calon presiden, ataukah Jokowi cawapres lalu Puan Maharani jadi calon presiden, ataukah Jokowi cawapres Caimin jadi presiden ya, ataukah Jokowi cawapres Airlangga Hartarto jadi presiden. Itu kelihatannya agak aneh ya, agak aneh. Tetapi kalau orang yang pantas, yang pas itu menurut saya adalah Prabowo Subianto ya. Kenapa? Karena Prabowo Subianto, kedua tokoh ini memang sangat akrab ya akhir-akhir ini. Kemudian yang kedua memang popularitas Prabowo Subianto ini cukup tinggi ya, elektabilitasnya cukup tinggi ya. Jadi sangat pantas sekali kalau misalnya Jokowi bersedia untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden ya. Saya kira tokoh yang pantas untuk berdampingan dengan Joko Widodo adalah Prabowo Subianto ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah begini, kalau misalnya Jokowi siap dicalonkan sebagai calon wakil presiden, apakah dengan serta-merta ini akan diterima oleh PDIP sebagai tempat di mana Jokowi berlindung atau tempat di mana Jokowi dibesarkan ya? Apakah segampang itu PDIP menerima hal ini ya kan? Karena yang kita tahu sekarang adalah PDIP sedang menyiapkan salah satu kader terbaiknya ya,
yaitu Puan Maharani ya. Walaupun Jokowi selalu membantah hal ini, bukan Jokowi, sorry. Walaupun PDIP selalu membantah hal ini ya, bahwa untuk urusan capres-cawapres di PDIP itu yang menentukan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi ya publik sudah mengetahui akan hal ini ya, bahwa tentu orang yang akan dijagokan atau dimunculkan oleh PDIP saat ini ya, untuk mengikuti kontestasi politik Pilpres di 2024 itu tentu Puan Maharani ya. Walaupun Ganjar dengan posisi atau dengan elektabilitas yang cukup tinggi, tapi belum tentu dia dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, lalu bagaimana dengan Jokowi? Kalau misalnya Jokowi bersedia dicalonkan menjadi calon wakil presiden, apakah PDIP dengan serta-merta mengiyakan hal itu lalu melepaskan atau membiarkan ambisi Puan Maharani, ya kan? Nah, ini yang perlu kita analisa ya. Kalau analisa dari saya ya, saya kira PDIP tentu tidak akan membiarkan peluang ini hilang begitu saja ya. Kenapa? Karena Jokowi itu masih menjadi atau memiliki magnet yang luar biasa sekali ya. 2024 ini siapa yang dekat dengan Jokowi tentu dia akan menjadi pemenang pemilih ya, pemenang pemilu. Partai mana yang bersama Jokowi tentu dia akan menjadi pemenang pemilu ya. Dan saya kira ini tidak mungkin ya, tidak mungkin disia-siakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi menurut saya, kalau misalnya Jokowi mengiyakan untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden, menurut saya PDIP akan memberikan peluang ini kepada Jokowi ya. PDIP akan memberikan peluang ini kepada Jokowi. Ya, yang kedua saya kira PDIP juga akan mempertimbangkan ya, kalau misalnya memajukan ya, paksa memajukan Puan Maharani dan kalah, lebih baik majukan Jokowi ya. Majukan Jokowi walaupun hanya sebagai cawapres ya. Padahal seharusnya PDIP masih punya pilihan lain ya. Kalau majukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tentu peluang untuk menangnya itu sangat besar sekali. Tetapi menurut saya peluang Ganjar Pranowo untuk mendapatkan karpet merah dari Ibu Megawati Soekarno Putri itu agak sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Banyak orang mengatakan bahwa enggak lah, itu tahun 2014 juga Jokowi di menit-menit terakhir itu akhirnya dikasih peluang Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kekeliruan banyak orang ya. Saya berulang kali mengatakan bahwa situasi psikologi Ibu Megawati pada 2014 yang lalu itu berbeda dengan saat ini ya. Ibu Megawati memperlakukan Jokowi kala itu berbeda ya. Jadi Jokowi kala itu seolah-olah memang Ibu Megawati itu secara ikhlas, secara sukarela memberikan peluang ini kepada Jokowi. Ya, jadi Jokowi pada 2014 yang lalu itu tidak dinilai oleh Ibu Megawati bahwa dia melakukan manuver politik atau dia melakukan main dua kaki, main tiga kaki dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan Ganjar Pranowo saat ini, ya. Jadi Ganjar Pranowo ini kan sudah dinilai oleh Ibu Megawati sebagai salah satu kader yang melakukan manuver politik, yang melakukan permainan dua kaki, tiga kaki dan sebagainya. Jadi saya juga sering mengatakan bahwa Ibu Megawati itu terluka. Dan saya kira sekali lagi saya katakan bahwa peluang Ganjar Pranowo untuk mendapatkan karpet merah dari Ibu Megawati itu sangat berat sekali. Ya, jadi kalau misalnya pertimbangan ini yang dipakai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, maka peluang Jokowi untuk mendapatkan kembali karpet merah itu akan terbuka lebar ya, ketika Jokowi menjawab ya siap untuk dicalonkan sebagai
calon wakil presiden. Oke, sahabat Karel Pom Official sekalian, saya kira itu adalah analisa singkat dari saya ya. Teman-teman silakan komentari, silakan tanggapi ya, tuliskan komentar kalian, tanggapan kalian di kolom komentar channel ini ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.